yang nikah ini saya sama orang tua saya diantar ke sana. Mbak Hanifa, itu kira-kira umurnya sekitar berapa Mbak sekarang Mbak? Seumuran saya Gus, 32 tahun. Oh, jenengan 32 tahun. Iya, Ya sudah cukup dewasa. sudah. Ya berarti anu ya pecinta ya, kalau nanti kita dampingi untuk laporan itu Belum masih bicara. bisa ya. Hmm, ya kita tanyakan dulu itu Mbak Hanifa itu kira-kira sekarang posisinya masih tinggal serumah atau bagaimana Kak? Tidak, sudah berpisah rumah 5 bulan Gus. Terakhir itu saya keluar dari sana tanggal 25 Mei. Karena saya disiram air, karena dia nggak punya uang. Mbak Hanifah itu ada surat nikahnya nggak? Ada surat nikahnya, masih saya bawa. Saya sudah ke Oh, pengadilan agama itu 2 kali, pengadilan Tuban sama pengadilan Rembang. responnya bagaimana pengadilan? Pengadilan yang pas ke pengadilan Tuban itu disuruh ke pengadilan Rembang aja. Kalau wanita katanya kan dipermudah, dimanapun bisa gitu. Jangan dulu Mbak, jangan dulu Mbak. Laporkan dulu Mbak. Laporkan ke polisi dulu. Tapi nikah Saya resmi sudah, kan ya, nikah resmi ya, ada bukunya ya. iya, Ada. iya. Saya sudah pernah ke Polsek. Bukan bawa tangan kan? Bukan ada suratnya Iya, berarti. iya, berarti jangan Saya jangan sudah pernah ke Polsek. bisa dulu Mbak, laporin dulu Mbak. Ya ke polsek gimana Mbak? Iya, cuma kan minta bukti visum. Sedangkan pas kejadian itu saya nggak ada niatan buat laporan gitu. Tapi ada Tapi videonya kan, Pak? punya Ada misalkan videonya. pernah Foto video atau ada. video ada. Ya itu. Foto video Gini, ada. gini Ada, foto. Kirimkan Sebentar, ke sebentar orang yang teman-teman. Mbak percaya Mbak. Sebentar, Takut Foto. Sebentar. Sebentar teman-teman ya. Itu kan foto videonya ada, terus saksi tetangga kan ada ya. Ada. Ada katanya. Pak RT juga Oke. ada. Oke, saya mau tanya gini Mbak Hanifah. Mbak Hanifah bisa nggak itu mempersiapkan bukti-bukti itu berupa foto, video, dan juga saksi mata? Sudah saya siapkan Gus. Oke, Mbak dikirim ke orang yang Mbak percaya, takutnya kalau handphonenya dirusak jadi ada duplikat ada. nggak usah dikirim kemana-mana, simpan di ini aja, simpan di emailnya aja, simpan di emailnya. Ya atau Iya, enggak iya. di kakaknya atau adiknya yang dipercaya. Maksudnya keluarga kandung ya, kandung. Sudah ada di HP satunya juga sudah ada. Itu di backup ya Mbak, di backup di cloud ya. Jadi supaya nanti ketika HP itu rusak, terus kemudian nanti dia apa namanya, Mbak beli HP lagi, itu kan masih bisa masuk itu. Iya, maksudnya kan kalau untuk itu kan ada proses Ya, lagi. sebetulnya gini ya, sebetulnya kita tanyakan Nyari di dulu ya, cloud kan Gus, ya. proses lagi. Ya, jangan kita yang ngarahkan, tapi kita menanyakan kira-kira Mbak Hanifa itu inginnya seperti apa? Apakah Mbak Hanifa itu mau menuntut atau bagaimana atas KDRT itu, atau ingin seperti apa? Tolong ceritakan dulu Mbak Hanifa, karena itu adalah hak jenengan untuk bersikap. Ya, betul. Saya tuh pengennya dia tuh sudah jelas ada bukti, tapi dia tuh nggak mau mengakui gitu Gus. Malah saya yang difitnah. Dia sibuk cari Pembelaan. dukungan, jelek-jelekin saya kesana kemari gitu. Tapi dia nggak ngerasa dirinya bersalah gitu. Ya, terus sekarang ini Mbak Hanifah ada nggak keinginan untuk mencari keadilan? Iya, kemarin saya sudah ke Polsek, cuma ya itu tadi yang saya ceritakan itu pas kejadian kan habis di KDRT itu saya langsung dibawa ke kajian. Nah, saya takutnya kan saya kabur buat laporan gitu. Jadi sampai lukanya kering tuh nggak bisa, nggak ada niat buat laporan gitu. Saya juga Enggak, maksud saya gini Mbak Hanifah. Mbak Hanifah itu sekarang pengennya seperti apa? Apa dibiarkan saja atau mau diangkat ke ranah hukum? Gitu aja. ya kalau bisa ya diadili ya biar diadili, biar dia tuh juga tahu gitu loh, biar nggak ada korban lagi gitu Gus. Ya, baik.
Terus gini Baik, Mbak. Mbak. Nanti gini, Mbak ya. Saya minta tolong kepada Mbak Hanifah, ya kalau percaya dengan saya atau dengan teman-teman yang ada di sini, ya toh, tolong nanti komunikasikan dengan saya, teman-teman ya. Ya, Supaya saya nanti apa namanya bisa membantu Mbak Hanifah ini untuk pendampingan ke kepolisian setempat gitu kan, dan juga bisa mengarahkan apa saja persiapan sebelum melaporkan itu supaya tidak ada apa namanya alasan-alasan dari pihak aparat untuk proses pelaporan yang belum dilengkapi gitu, teman-teman. iya. Boleh tanya Mbak Hanifah, itu video itu yang ngambil siapa Mbak Hanifah? Video video itu bekas setelah bekas ya, bukan pas kejadian. Jadi itu bekasnya. Foto video itu bekas memarnya gitu. Bukan kemarin. Terus pas kejadian Nggak itu, ditunjukin, Mbak. Waktu ke maaf ya. polisi nggak ditunjukin, Mbak. iya. Gimana, Pas Kak? kejadian itu saksinya Polisi tidak pas ditunjukkan. pemukulan misalnya. Pas pemukulan itu ada yang menyaksikan? Nggak ada, cuma Bilang, kan Mas, jauh dari tetangga gimana sih? cuma 2 orang, saya sama dia cuma. Terus Saya juga itu jauh dari mempertegas tetangga. ya. Jadi maaf ya, itu anak saya kan apa juga biasa ya, praktisi hukum anak saya itu. Jadi saya mengarahkan itu bukan untuk konsumsi kita, jadi untuk mengarahkan substansinya itu biar jelas. Ya. Ya maksudnya Ya. Mbak waktu ke kantor polisi, Mbak nunjukkan nggak video itu ke polisi? Iya, cuma ditanya visumnya belum ada itu. Ya itu Gus yang jadi masalah Gus. Jadi Iya, kan sebenarnya kan begini, ya kan? Harusnya polisi itu nggak bisa menanyakan visum itu. Karena apa? Karena kejadiannya bukan kejadian baru dan bukan sekali 2 kali kan. Ini kalau tidak didampingi, ya toh, ya begitu memang, gitu loh. iya, iya. Harus ada pendampingan, gitu loh. Minimal. Pas kejadian itu misalnya segera melaporkan, itu polisi bisa mendampingi untuk mendapatkan visum, itu bisa. Iya. Tapi Iya, ketika tapi pelaporannya waktunya agak lama, itu yang jadi masalah itu. iya, saat itu juga nggak ada niatan buat lapor, Gus. Mbak lapor aja dulu Mbak ke Perlindungan Anak dan Perempuan, Mbak. Nanti gini Mbak, apa saya coba nanti akan bantu Mbak semampu saya dengan tim saya ya. Yang penting saya paling tidak nanti bisa ketemu dengan Mbak dulu gitu kan. Kemudian nanti ya betul itu Mbak harus ke apa namanya Perlindungan Perempuan itu pertama, ya kan. Kemudian baru nanti ke kepolisian kita akan dampingi itu gitu loh. Dan ini teman-teman, apa namanya, harus ini teman-teman, harus aktif ya teman-teman netizen ini ya. Karena apa? Karena di negara kita ini kan sudah menjadi rahasia umum ya, no viral no justice gitu loh. Iya, iya, iya. Betul, harus diviralkan dulu ya. Karena apa? Karena begini teman-teman, ya bukannya apa, tapi satu kejadian ini kita harapkan menjadi pembelajaran ya bagi orang-orang yang lain. Ya, jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, gitu loh. Apalagi dari kalangan mereka, gitu kan. Mbak Hanifah itu ketika tidak pemukulan ya, misalnya ada pas kejadian KDRT tidak di rumah itu atau apa, itu ada yang menyaksikan untuk saksi, ada enggak? Karena itu Saksi mendengar, Gus, bukan saksi melihat. Ya mungkin melihat dari kejauhan, soalnya saya teriak-teriak minta tolong. Nangis teriak minta tolong, terus ada yang dengar. Mungkin mereka juga lihatnya dari kejauhan ya, karena gerbang yang tempat saya tempatin itu ditutup, jadi mereka nggak berani masuk. gitu.
ketika itu ada pemukulan ya, bekas-bekas pemukulan itu tetangga menyaksikan Mbak. Kalau tetangga saya melihat, tetangga saya ada yang melihat, ditanya itu Melihat kenapa bekas ya, gitu. melihat bekas-bekas pemukulannya itu menyaksikan ya. Menyaksikan, istrinya bosnya sendiri menyaksikan, pas mulut saya bengkak berdarah itu menyaksikan. Terus tetangga saya melihat lengan saya ini yang memar itu juga menyaksikan. Saya ditanya tapi saya nggak ngaku saat itu. Oke. Kan takutnya apa nanti dibilangin sama orang tua saya gitu loh. Jadi gini Gus, untuk melaporkan itu kan dibutuhkan dua alat bukti. Jadi dua alat bukti itu bisa saksi korban, bisa juga tetangga, bisa apa itu? Pengakuan. Yang paling akurat adalah visum ya itu. Tapi ketika ada yang menyaksikan itu pun nanti ada pengkajian kemungkinan bisa dijadikan alat bukti gitu. Iya, iya. Ini bukan, saya menanyakan ini bukan maksudnya bagaimana meringankan, bukan. Jadi memetakan, jangan sampai itu secara gegabah itu dilakukan karena yang dihadapi tentunya kan juga punya narasi, punya argumentasi untuk menyerang balik gitu loh. Maksud saya itu begitu Mbak Mana. Iya, iya. Mungkin gini ya, apa namanya pecinta. Mungkin gini, mungkin Mbak Hanifah kalau di tempat yang seperti ini mungkin kan kurang los dia ya, kurang Iya, bebas betul. untuk berekspresi gitu ya. Mungkin nanti gini, apa namanya teman-teman yang perempuan itu kan, tolong di DM beliau ya, diajak berdiskusi, disaring kronologinya seperti apa ya, kemudian bukti dan saksinya itu seperti apa, itu tolong dicatat semua. Nah, itu sebagai bahan kita untuk mempelajari bagaimana nih langkah kita untuk mengambil tindakan secara hukum nih gitu loh, supaya tidak berlarut-larut gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita salah ketika melaporkan itu bisa lama prosesnya nanti gitu loh. Ya, nanti nganu Gus, ke Komisi Perlindungan Perempuan, di situ ada beberapa psikolog yang bisa mendampingi, kemudian memilah-milah kekuatannya, narasi itu, bukti dan lain-lain, karena komisi itu memang perlindungan untuk perempuan gitu begitu. Ada psikolognya, itu nanti akan dibantu pasti itu. Iya. Berarti Mbak Manu, Mbak Gwen bisa komunikasi minta kejelasan dari Mbak Hanifah ini. Ya, termasuk itu siapa namanya Mbak Sanum tuh. Ya, Mbak Sanum atau Mbak Alexer. Ya. Salah satunya. Ya, Mbak Alexer, minta tolong ya, Mbak Alexer ya. Ya. DM minta nomornya terus masukin ke grup. Ya. Sudah. Grup ini, grup ini aja. Ya, aja. grup khusus perempuan aja. Ya, Ya. begitu. Terus ini gitu. saya menanyakan Mbak Hanifah itu kira-kira dukungan terhadap keluarga jenengan, dukungan keluarga jenengan terhadap jenengan itu pripun itu? Apa keluarga mendukung untuk Anda mendapatkan Keadilan. perlindungan hukum atau mendapatkan hak-haknya, atau seperti apa, atau membela itu, atau menafikan, atau bagaimana kira-kira keluarga, karena itu penting. Ya sangat membela keluarga saya, apalagi melihat anaknya kayak digitukan ya pasti nggak terima. Oke. Lanjut Gus, itu Gus, karena memang Oke. gitu. Oke. Bahkan orang tua saya pas minta buku nikah itu sempat diotak-otakin sama dia. Waduh, mantap sekali orang ini. Tapi sekarang ini statusnya sudah cerai ya? Belum Oh, belum. pisah rumah. Oh, ya. Ya, jadi
Tadi Mbak Anissa itu nganu aja Mbak, nanti tidak perlu semuanya diungkapkan di sini. Iya, betul. Kemudian nanti jenengan tetap semangat dan tenang karena keluarga itu mendukung jenengan juga, ya itu dianggap sebagai ujian. Ya begitulah hidup itu kan ngoten. Terus apa ya? Tetap tabah. Ngoten mawon nek nganu ya, apa? Lebih baik diturunkan saja Gus. Ya, Mbak Hanifah, saya turunkan dulu. Mbak Mau Hanifah, tanya saya satu lagi, suaminya Ya. sudah jelas Habib ya? sudah jelas Bang Kumis, sudah jelas. Marganya apa marganya? Enggak usah Bang Kumis, enggak usah Bang Kumis, Oh, iya. enggak usah. Itu nanti supaya ini. Gini Mbak Hanifah, sementara ini saya turunkan dulu Mbak Hanifah, nanti ada Mbak Alexer sama Mbak Manu dan juga teman-teman ibu-ibu yang lain yang akan menghubungi Mbak Hanifah ya. Iya, Gus. Ya, ya gitu. Sabar dulu ya Mbak. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bersuara ini? Kok ada suara tanpa rupa ini? Memang tanpa rupa kan saya belum on cam ini. Asikkan di roomnya skincare tadi. Tiba-tiba ini langsung mati HP saya. Kenapa? Panas. Panas terus. Oke, Ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini kepada Mbak Manu dan Mbak Alexer, juga Mbak Queen dan Mbak Sanum, tolong didampingi itu Mbak Hanifah ya, supaya tenang dulu. Mungkin kalau sesama wanita mungkin akan lebih terbuka gitu loh, dibandingkan dengan kita ini gitu kan ya. Ya, terus gini Gus, kita pesen ya, jangan itu dipublis dulu tanpa ya, bukti-bukti dipublis yang dulu kuat. jangan. Ya, betul, Terus betul. kemudian ini tanpa harus misalnya itu nanti membutuhkan dukungan itu nanti inisialnya itu bisa pakai inisial ya, karena nanti misalnya ada serangan balik itu, jadi harus hati-hati juga. Clue-cluenya itu loh, saya clue-cluenya itu. Betul, jangan dipublish dulu biar para emak-emak nanti yang koordinasi gitu maksudnya. Iya. Biar tidak ada serangan balik. Untuk mak-mak itu loh, Waalaikumsalam warahmatullahi misalnya wabarakatuh. sebetulnya dipublis nggak masalah, tapi inisialnya itu nanti Ya, betul. tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh menyebutkan nama atau personal yang apa ya, itu sebelum didampingi penasihat hukum ya. Gus. Ya betul. Ya. Disampaikan katanya lapor di Polsek, LP di Polsek itu kalau terlapornya itu orang berpengaruh nggak ditindaklanjuti. Itu pengalaman saya. Betul, Jadi sepakat itu. naik kalau ada orang di Polda langsung Polda aja. Iya. Gitu. Karena itu udah pengalaman udah terbiasa itu. Enggak juga begitu Bang. Enggak, juga, ini antisipasi aja. Jadi Beliau kan tergantung hanya memberikan saran. Ini ya, itu nanti apa ya, pengkajiannya itu bisa detail tergantung siapa, kekuatan buktinya, kemudian substansi masalahnya itu. Jadi kan nanti ada apa ya, restoratif justice ya bahasanya itu, mau selesai benar. dan lain-lain, itu sebetulnya itu materinya. Jadi tidak ada istilah seperti itu ya. Saya sering nangani kok. Tetap ngapunten, tetap kalau masih di wilayah Polsek, apalagi terlapornya itu orang berpengaruh, itu bisa ditunda-tunda. Iya dan iya. Iya, makanya harus didampingi. LP-nya paling seperti itu, apalagi terlapornya orang berpengaruh. Iya. Jadi Terima kasih Langsung ke Polres boleh, langsung ke Polres atau Polda bu. iya, Terima kasih untuk masukannya. Oke. Kedua kali itu pengantar pelapor, artinya memberi LP-nya itu orang yang berpengaruh juga itu bisa. Kalau hanya sekedar datang sendiri tidak didampingi oleh orang yang berpengaruh,
ya itu bisa jadi ya nanti oh iya itu terbiasa itu di wilayah-wilayah seperti itu. Ya, ya enggak juga begitu Pak. Harus ada pendamping yang berpengaruh, harus minimal seperti itu, tapi ya rata-rata hanya sekedar Jadi sebetulnya nanti tidak nanti. begitu ya, tidak begitu sebetulnya. Hanya gini loh, kadang kan untuk mengungkapkan sesuatu, untuk mengungkap sesuatu itu dibutuhkan bukti yang valid. Kalau buktinya nggak valid, itu nanti yang terlibat adalah banyak ahli yang terlibat. Jadi misalnya ahli bahasa yang akan digait, kemudian ahli Siap Kang Nanang, forensik, siap. ahli macam-macam gitu Makasih loh. Kang Nanang. Waduh naik nggak ngomong jelas. Gitu loh. Jadi nanti karena berkaitan untuk pembuktian itu ahli-ahli yang banyak terlibat, kira-kira yang harus bayar ahli itu sopo gitu loh. Paham nggak? Pendamping itu penting. Iya betul. Pendamping. Ya, betul. Oke. Gini, itu sudah nanti biar para ibu-ibu ibu-ibu nasab ya yang membahas itu. Kita cut dulu untuk melanjutkan ke kajian berikutnya. Monggo. Judulnya apa ini, Bos? Bedah buku Ba'alawi. Itu kan sudah ada judulnya itu. Oh iya, baru lihat saya. Iya, baru lihat. Jadi sambil kita menunggu Kiai Ja'far Shodiq Fauzi tadi kan, jadi kita akan bedah ini kan bab yang kedua gitu kan ya. Bab yang kedua Ya, ini Bang. beliau mengatakan membongkar penyimpangan Imaduddin gitu loh. Nah, yang dianggap menyimpang oleh mereka itu satu, mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Kesesatan logika, memfitnah para ulama, khianat ilmiah, melakukan kebohongan publik, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non-aswaja. Terus tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab, membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA, gitu ya. Setiap poin-poin di atas memiliki perincian, semuanya akan kami uraikan dalam bab ini insya Allah. Oke, kita akan bahas ya, gitu. Ini masih ada satu bangku yang kosong, gitu kan? Jadi itu isinya karakter assassination ya, pembunuhan karakter terhadap Kiai Imaduddin. ya. Iya. Iya. Jadi mereka tuduhan. ya, mereka berpikir itu Bang Kumis bahwasanya orang yang membaca ini hanya dari kalangan orang-orang yang awam yang tidak memiliki daya kritis gitu loh. Padahal mereka salah, sedang berhadapan dengan siapa mereka ini? Kok membuat buku seamburadul ini gitu loh. Editornya sopo? Kenapa? Editornya ini sopo saja nih? Nah, kalau bicara editornya siapa, ini kan tulisannya kan tim pembela persatuan umat. Di antaranya itu Hanif Alatos, Rumel Abbas, ada Wafi juga, gitu loh. Oke, oh iya. Sekarang begini Gus ya. Sebuah karya tulis itu kalau penuh kedustaan ataupun merugikan salah satu orang, kira-kira bisa dituntut ke ranah hukum enggak itu? Ya bisa saja, tapi kan tergantung delik hukumnya apa gitu loh. Cuma kan kita tidak sampai ke sana, karena tujuan besar kita itu adalah apa? Menyadarkan umat dan memberikan kepahaman terhadap umat ya akan ketidaktersambungan nasab mereka kepada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa. Itu harus kita sadarkan dulu gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita langsung memperkarakan mereka ya toh, otomatis ya para mukibin ini yang sedang tersandra ya oleh belenggu kefanatikan kepada mereka, ini akan menjadi korban gitu loh. Ini yang set itu siapa ya? Tolong di mute dong, gitu loh. Gitu teman-teman.
Jadi yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah untuk memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada para mukibin-mukibin yang masih terbelenggu dengan rantai kefanatikan kepada mereka, gitu loh. Karena apa? Karena memang doktrin ini sudah berjalan lama dan sangat jarang sekali ya para tokoh-tokoh kita itu yang berani menyuarakan ini secara terbuka, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi kita langsung mulai ya untuk mengkaji ini ya. Oke, Bang Bani, ada nggak Bang Bani? Bang Bani, oke. Hadir. Oke, Bang Bani bisa tolong dibantu untuk membacakan itu. Ya, Nanti Gus. kita kaji bersama-sama di halaman ya. Halaman 132 apa 133 nih, Gus? Iya, dari bab pertama itu mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Ini kan tuduhan mereka kepada Kiai Imad gitu loh. Oh, iya.